Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan salah satu mental block yang biasanya ada pada seorang penderita narcissistic abuse. Oke? Tetapi sebelum kita masuk ke sana, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang nantinya akan berhubungan dengan apa yang nanti kita bicarakan di video ini. Ada sebuah kisah, gitu ya, seorang wanita. Dia bercerita, gitu ya. Dulu dia pernah dekat dengan seorang laki-laki, gitu ya. Dia dekat, saya nggak tahu apakah dia udah pacaran atau memang dia masih baru dekat, gitu ya. Dia merasa bahwa seorang pria ini adalah seseorang yang baik, gitu ya. Tetapi ekonominya biasa-biasa saja, gitu ya. Nah, ketika dia udah dekat, suatu hari datanglah seorang pria dengan profil yang kelihatannya tuh lebih menarik daripada si pria yang pertama. Pria ini terlihat lebih menarik, terlihat lebih mapan dalam sisi finansial. Kemudian, si wanita tersebut memutuskan meninggalkan pria yang pertama dan kemudian menjalin hubungan dengan pria yang kedua. Nah, ternyata belakangan diketahui ternyata si pria ini adalah seorang NPD dan psikopat. Ya. Nah, si wanita mengalami abuse yang sangat masif. Ya. Kemudian si wanita bercerita bahwa saya merasa menyesal memilih pria yang kedua. Kemudian si wanita berkata bahwa saya sudah melakukan kesalahan dalam hidup saya dan sekarang saya harus menanggung kesalahan saya ini karena saya nggak bisa lepas dari si pria ini. Kenapa? Karena si pria ini melakukan pemerasan secara seksual kepada saya. Si pria mengancam akan membeberkan semua aib-aib saya bila saya meninggalkan si pria tersebut. Apa yang bisa saya lakukan? Ini kan semua salah saya. Itu kata si wanita. Saya melihat kisah ini. Kemudian saya berkata kepada dia. Saya berkata bahwa hanya karena kita merasa kita melakukan sebuah kesalahan, bukan berarti kita berhak dihukum atau menghukum diri kita seumur hidup akan kesalahan yang kita buat tersebut. Saya mengatakan kepada dia, tinggalkan pasanganmu itu dan carilah hidup yang baru. Dia berkata, saya nggak bisa tinggalkan dia. Dia akan membongkar semua aib saya. Kemudian saya berkata kepada dia bahwa itu mungkin saja terjadi, tetapi itu jauh lebih baik daripada kamu harus menghabiskan seluruh hidup kamu mengalami perlakuan abusif bersama si psikopat tersebut. Kisah ini kita simpan dulu, karena ini akan kita bahas nanti di akhir video. Oke? Sekarang kita lihat ya guys ya. Salah satu mental block yang biasanya ada pada seorang penderita narcissistic abuse itu adalah mereka biasanya sangat sulit membuat keputusan. Baik keputusan-keputusan kecil, yang sebenarnya efeknya nggak banyak, dampaknya nggak besar. Apalagi keputusan-keputusan besar yang berkaitan dengan hidup mereka. Mereka sangat sulit bikin keputusan, mereka sangat takut berbuat kesalahan. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa begitu? Ini sebenarnya terjadi karena mereka punya trauma. Ya, kenapa bisa begitu? Karena kita tahu gini ya, sekarang. Kita tahu narsistik itu ingin sangat mengontrol penuh korbannya dia. Dia ingin membuat semua keputusan yang berkaitan dengan korbannya, gitu ya. Baik misalnya kalian anak dari keluarga disfungsional atau kalian yang berhubungan dengan seorang narsistik. Si narsistik ingin mengambil semua keputusan itu, gitu ya. Nah, ketika kalian berhubungan dengan seorang narsistik dan jadi korban, biasanya kan kalian itu berjalan seperti di atas kaca. Kalian sangat takut bikin kesalahan. Kenapa? Karena narsistik itu sangat memaksakan keputusannya dia. Bila kalian berani membuat keputusan sendiri, dia akan bersiap-siap untuk menghakimi keputusan kalian tersebut. Benar kan? Gitu ya. Ketika misalnya kalian bikin keputusan dan kemudian ternyata keputusan itu akibatnya jelek, gitu ya. Mereka akan selalu menghakimi itu secara membabi buta. Itulah mengapa para korbannya biasanya trauma akan hal itu dan kemudian walaupun dia udah lepas nih, keluar dari cengkeraman si narsistik, trauma itu tetap ada dalam hal membuat keputusan, mengambil keputusan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita melepaskan
mental block ini. Oke? Nah, sekarang gini ya guys ya. Satu hal yang kalian harus ingat. Pertama, berkaitan dengan ini, kalian harus tahu guys ya, sebenarnya banyak hal di dalam hidup kita yang berkaitan dengan keputusan, itu sebenarnya bukan soal benar dan salah sebenarnya. Sebenarnya, keputusan-keputusan dalam hidup kita, itu sebenarnya hanyalah soal pilihan dan konsekuensinya. Sebenarnya itu. Masalahnya, kebanyakan di dalam diri kita dan masyarakat kita selalu berpikir kalau kita dikasih pilihan, kita selalu berpikir ini antara benar dan salah. Dan narsistik juga biasa menekankan hal itu. Padahal sebenarnya bukan begitu. Ketika kita dihadap keputusan, itu sebenarnya sekali lagi itu soal pilihan dan konsekuensi. Seperti misalnya, kamu sehabis lulus sekolah, kamu mau kuliah atau tidak kuliah. Itu bukan soal pilihan benar dan salah. Tidak kuliah ada konsekuensinya, kuliah ada konsekuensinya. Kamu mau tinggal di Jakarta atau kamu tinggal di Bogor? Itu bukan soal pilihan benar dan salah. Kamu tinggal di Jakarta panas, kamu tinggal di Bogor hujan misalnya. Itu soal konsekuensi sebenarnya. Kamu mau kuliah di jurusan teknik atau jurusan IPS misalnya, itu bukan soal benar dan salah. Itu semua soalnya konsekuensi dan pilihan. Nah, mindset ini harus kita dobrak. Jadi, mulai hari ini, kalau kalian merasa kalian sulit sekali mengambil keputusan, ya, selalu tanamkan kepada diri kalian bahwa ini bukan soal benar dan salah. Saya sedang mengambil pilihan dan saya hanya mempertimbangkan konsekuensinya apa. Jadi ketika kita nggak berpikir bahwa ini soal benar dan salah, itu mengurangi tekanan dalam diri kita, mengurangi ketakutan dalam diri kita. Yang membuat kita takut kan selama ini kita berpikir kalau saya ngambil keputusannya salah, matilah saya. Mungkin gitu secara ekstrim kan, gitu lah. Tapi ketika kita udah tahu bahwa pilihan-pilihan ini bukan soal benar dan salah, ini semua hanya soal pilihan dan konsekuensi. Itu akan membuat kita mengurangi ketakutan kita. Oke? Nah, sekarang kedua ya. Mungkin ada yang bilang begini, "Oke, Bang, saya tahu soal pilihan dan konsekuensi, tapi bagaimana ketika saya memilih dan kemudian konsekuensinya ternyata membuat saya menderita dan membuat saya menyesal memilih?" Kan itu kan yang terjadi kan, sering kan? Nah, sekarang ingat baik-baik nih guys ya. Ada dua hal berkaitan dengan ini. Ketika kalian sudah memilih sebuah pilihan, dan kemudian kalian merasa bahwa ini pilihan yang buruk sekali, karena ada konsekuensi yang membuat kalian sangat menderita. Ingat hal ini. Pertama adalah, jangan habiskan waktu kalian, fokus kalian untuk meratapi pilihan yang dulu tidak kalian pilih. Sebaliknya, fokuskan diri kalian untuk melihat pilihan apa yang ada pada kalian sekarang. Gitu ya. Dalam arti begini, ketika dulu kalian punya pilihan A, kalian punya pilihan B. Kalian memilih B. Ternyata pilihan B itu konsekuensinya membuat kalian menderita. Oke. Nah sekarang, nggak usah berpikir frustasi mengingat bahwa saya bisa memilih A dulu. Nggak. Lupakan itu. Tapi justru berfokuslah. Ketika saya sudah mengambil pilihan B ini, pilihan apa lagi sekarang yang ada di depan? Apakah pilihan C, pilihan D, pilihan E? Fokuskan diri ke situ. Nggak usah lagi berpikir tentang pilihan A, kecuali kalau pilihan A itu memang masih tersedia. Tetapi kalau sudah tidak tersedia, lupakan itu. Jangan menghabiskan energi untuk menyesali apa yang dulu tidak kalian pilih. Fokuskanlah pilihan yang kedua. Dan satu hal lagi ya guys ya, ingatlah, selalu ada pilihan. Apapun pilihan yang kita ambil, setelah itu selalu ada pilihan-pilihan lain. Kita terkadang nggak ngelihat itu karena kita menyesal akan pilihan-pilihan dulu yang kita nggak ambil. Tapi sebenarnya pilihan itu selalu ada. Oke? Nah sekarang kita balik ke kasus yang tadi, wanita yang saya ceritakan tadi. Sebenarnya, yang ingin saya katakan kepada si wanita itu tersebut adalah, kamu tidak usah lagi berpikir tentang pria pertama yang tidak kamu pilih tersebut. Tetapi sekarang fokuslah melihat pilihan yang ada pada kamu sekarang. Pilihannya apa? Ada dua, misalnya kan? Kamu melanjutkan seumur hidup menjadi korban abuse dari si pria ini. Atau kamu mengambil pilihan kedua, di mana resikonya mungkin aib kamu dibongkar. Tetapi itu mungkin lebih baik daripada kamu menghabiskan seluruh hidup kamu bersama si pria. Gitu. Itu pilihan yang ada. Dan ini yang kamu fokuskan. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga guys, belum tentu ketika dia mengambil pilihan pertama, pria pertama, belum tentu juga itu pilihan yang baik. Misalnya, bisa saja pria itu juga belakangan ketahuan abuse, kita juga nggak tahu. Tapi tidak usah lagi memikirkan pilihan yang pertama, berfokuslah pada pilihan yang ada sekarang pada diri kamu.
Itu aja yang hari ini bisa gue bagikan pada teman-teman. Semoga ini membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.